menjelaskan ya, terkait hukum syar'i. Hukum syar'i ada dua, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Kemudian hukum sendiri secara definisi hukum sendiri ya, apapun hukum itu isbatu amrin li amrin akhar au nafyuhu an. Isbatu amrin li amrin akhar au nafyuhu an. Memutuskan sesuatu atas yang lain atau menafikan. Menetapkan sesuatu atas yang lain atau menetapkan. Hari ini libur, maka itu pun hukum. Ya. Menetapkan libur pada hari ini. Atau hari ini tidak libur, itu pun hukum. Ya. Menafikan atau meniadakan libur pada hari ini. Itu hukum dalam definisi yang paling simpel. Ya. Dalam hal apapun, ya, definisi itu tadi masuk. Nah, kemudian hukum menurut usuliyin, ini murojaah sedikit. Hukum menurut ahli usul fikih atau usuliyin itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiran au wad'an. Ya, khitabullah artinya khitab Allah, kalamullah. Ya, ketika khitab berarti ada mukhatabnya ya, mukallaf. Ya, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kalamullah, khitab Allah yang atau tentang af'alul mukallafin. Af'alul mukallafin tindakan pekerjaan orang mukallaf. Iktidoan baik itu iktido itu preskriptif ya, memerintah atau melarang, au takhiron atau pilihan, au wad'an atau wado itu meletakkan sesuatu sebagai sebab syarat untuk yang lainnya. Itu hukum menurut usuli. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiran au wad'an. Lalu hukum syar'i dibagi menjadi dua, ya, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, kemudian musannif di sini menjelaskan 7 hukum. Ya, fal wajibu. Maka adapun yang dimaksud dengan wajib ma yusabu ala fi'li. Ya, sesuatu yusabu yang diganjar, diberi pahala ala fi'li atas mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarki dan disiksa di akhirat nanti ala tarki atas meninggalkan. Contohnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu wajib ya. Ma yusabu ala fi'li, yusabu ala fi'li akan diganjar ketika mengerjakan salat, wa yu'aqabu ala tarki dan disiksa di akhirat ala tarki atas meninggalkan. Wal mandub, sekarang mandub. Ya, ini dari yang paling ketat ya. Wajib itu amar yang jazim, mandub amar yang berjazim. Ma yusabu ala fi'li. Ya. Sesuatu yang yusabu diganjar, diberi pahala, dibalas dengan sawab ala fi'li atas tindakannya, atas mengerjakannya. Wala yu'aqabu ala tarki dan tidak disiksa di akhirat ala tarki atas meninggalkan. Contohnya sholat duha, puasa Senin Kamis. Ketika sholat duha yusabu ala fi'li. Ketika tidak sholat duha la yu'aqabu ala tarki. Wal mubah, ya, mubah itu jaiz, benang, boleh. Ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Ya, sesuatu di sini ya satu tindakan. Karena kan tadi af'al mukallafin, tindakan yang la yusabu ala fi'li, ketika dikerjakan tidak diberi pahala, wala yu'aqabu ala tarki, ketika ditinggalkan tidak ada siksaan. Contohnya makan bisa dengan apapun ya, makan nasi, makan roti, lauknya boleh tempe, tahu, itu mubah. Ketika memilih tempe la yusabu ala fi'li. Ketika memilih ayam la yusabu ala fi'li. Ketika tidak makan tempe la yu'aqab. Itu mubah. Atau kita memakai buku apapun. Ya. Itu mau merek apapun ya, itu mubah. Ya. Kemudian
Al-mahdzur. Mahdzur ini haram atau yang dilarang, atau istilah lainnya maksiat, istilah lainnya dzanbun, ya. Mahdzur, haram, dzanbun, maksiat, itu istilah-istilah yang sama. Ma yusabu ala tarki. Sesuatu atau tindakan yusabu ala tarki. Yusabu diberi pahala ala tarki atas meninggalkannya, wa yu'aqabu ala fi'li, dan disiksa di akhirat ala fi'li atas ketika mengerjakan. Contohnya zina, ya, haram, maka ketika ditinggalkan itu yusab, ya, diberikan pahala. Ketika dikerjakan yu'aqab. Kemudian riba itu bagian dari mahzur, ma yusabu ala tarki, ketika meninggalkan riba maka yusab, ketika mengerjakan riba yu'aqab, ya, dan contoh haram yang lain. Menikahi mahram itu mahzur, ketika meninggalkan yusab, ya, diberi pahala. Ketika menikahi mahram yu'aqab. Ya. Menikahi perempuan yang dalam masa iddah itu haram. Ya, ketika ditinggalkan yusab, ketika dikerjakan yu'aqab fil akhirah. Ya. Berikan pahala ala tarki ketika meninggalkan. Wala yu'aqab ala fi'li. Ketika mengerjakannya tidak disiksa. Dan makruh itu ada kalanya makruh aridi, ada makruh lidzati. Makruh lidzati itu memang asalnya makruh. Dari awalnya makruh. Contohnya menikahi anak paman atau sepupu. Itu kan bahkan makruh karoha syadidah. Nah, ketika menikahi anak paman, anak bibi, gitu ya. Ketika tidak menikahi, ya, yusabu ala fi. Mana tadi maksud yusabu ala tarki. Ketika tidak mengerjakan itu, yusab, diberikan pahala. Ketika mengerjakan, la yu'aqab. Itu makruh dan makruhnya makruh apa? Makruh lidzati. Memang dari awalnya makruh. Atau misalnya sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i itu ada air musyammas. Ya, ketika wudhu menggunakan air musyammas itu makruh. Ya, tapi musyammas dengan syarat-syarat ketika memenuhi syarat. Artinya ketika wudhu tidak menggunakan air musyammas itu yusab. Ketika wudhu menggunakan air musyammas la yu'aqab. Ya. Ada juga makruh li'aridin. Aslinya tidak makruh tapi ada faktor lain yang menjadikan makruh. Seperti makan makanan yang baunya tidak enak, yang menyengat lalu ke masjid sehingga mengganggu jamaah yang di sebelah kita. Ketika baca Fatihah mulutnya khusyuk bismillah, tapi yang di sebelahnya terganggu. Ya. Maka itu pun makruh, dan makruhnya makruh li'aridin. Kalau makan bawangnya sendiri atau makan jengkolnya sendiri aslinya tidak ada makruh. Makruhnya itu karena faktor atau akibat yang ditimbulkan. Makanya ketika misalnya sendiri kemudian tidak berkumpul dengan orang lain, itu tidak menjadi makruh karena makruhnya hanya li'arid, bukan makruh lidzati. Kemudian masuk yang keenam. Yang keenam ini hukum wad'i, yaitu sahih. Ma yu'taddu bihi wa yata'allaqu bihi. Sedangkan batil ma la yata'allaqu bihi wa la yu'taddu bihi. Ini definisi sahih dan batil ya, menurut Imam Haromen. Ini cukup rumit ya. Menggunakan definisi rasul. Itu agak sedikit. Itu sedikit tentang atau secara sepintas hukum
taklifi dan hukum wajib. Nah, pertama yang menjadi catatan, hukum yang disampaikan atau dihadirkan oleh Imam Haramain ini hukum menurut fuqaha, bukan hukum menurut usuli. Ya. Hukum yang didefinisikan dan dihadirkan oleh Imam Haramain dalam Waraqat adalah hukum indal fuqaha laisa indal usuliyin. Menurut para fuqaha dan bukan menurut usuli. Kalau menurut usuli, hukum itu khitabullah. Kalau menurut fuqaha, hukum itu asaru khitabillah. Asar dari khitab Allah. Ya. Menurut usuli, hukum itu ijab. Menurut fuqaha, hukum itu wajib. Menurut usuli, hukum itu nadab, khitabullah. Menurut fuqaha, mandub. Menurut usuli, ibahah, khitabullah. Maka ibahah menurut fuqaha mubah. Kemudian menurut usuli at-tahrim, ya, menurut fuqaha al-haram atau mahzur. Menurut usuli karohah, menurut fuqaha makruh. Ya. Jadi yang dihadirkan oleh Imamul Haramain di dalam kitabnya Al-Waraqat adalah hukum menurut fuqaha. Ya. Di dalam penyebutannya pun itu agak berbeda. Ya. Wajib itu berarti istilah hukum menurut fuqaha. Menurut usuli ijab. Ya. Mandub itu hukum menurut terminologi fuqaha. Dalam terminologi usuli nadab. Ya. Mubah itu menurut fuqaha. Dalam istilah usuli ibahah. Kemudian mahdzur atau haram itu menurut fuqaha, menurut usuli tahrim. Ya. Menurut fuqaha makruh, menurut usuli karohah. Ya. Seperti itu. Nah, jadi usuli itu melihat khitab Allahnya, tidak melihat asar khitabillah. Yang membahas asar khitabillah itu fuqaha. Ya. Maka dalam penyebutannya pun itu berbeda. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ijab? Ini sedikit ya, biar ada wajib. Menurut fuqaha, menurut usuli ijab. Ijab itu tinggal diturunkan dari definisi hukum menurut usuli sebelumnya. Ijab itu hukum menurut usuli itu kan khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidoan au takhiran au wad'an. Maka yang disebut dengan ijab khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidoa fi'lin jaziman. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidoan jaziman. Khitab Allah tentang tindakan seorang mukallaf atau mukallaf ya. Iktidoa fi'lin, di mana khitab tersebut menyuruh mengerjakan jaziman secara tegas. Iktidoa fi'lin jaziman. Jadi perintahnya itu memang tegas. Itu usuli fuqaha nanti ya ada pembahasan. Kemudian apa tadi saya lupa. Mandub ya, nadab. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktida'a fi'lin ghairu jazib. Khitab Allah yang khitab Allah kepada manusia ya. Kemudian tentang apa khitab Allah? Tentang af'alul mukallafin. Karena khitab Allah ada tentang af'alul mukallafin, ada tentang Allah sendiri, ada tentang yang lain. Iktida'a fi'lin ghairu jazib. Di mana ada perintah mengerjakan tapi ghairu jazib ini tidak tegas. Nanti kita bisa mungkin pertanyaan selanjutnya bagaimana mengetahui iktidha ini tegas atau tidak tegas. Ya, itu pembahasan lain. Kemudian yang ketiga apa? Mubah atau ibahah. Ya, ibahah. Dalam terminologi usuli itu ibahah. Ibahah itu
tadi apa? Khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin takhiran. Simple. Perintah Allah, khitab Allah tentang tindakan seorang mukallaf takhiran memberikan pilihan. Kemudian at-tahrim khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida at-tarkin jaziman. Ya, jaziman jadi naat iqtida at-tarkin jaziman. Khitab Allah tentang tindakan seorang mukallaf iqtida at-tarkin perintah meninggalkan jaziman secara tegas. Itu dari sudut pandang usul. Kemudian karohah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida at-tarkin ghairu jazim. Khitab Allah tentang tindakan seorang mukallaf kemudian terkait apa? Iqtida at-tarkin untuk meninggalkan ghairu jazimin tidak tegas jazimin. Itu dari sisi usuli. Ya. Usuli itu melihat hukum itu khitabullah. Ya. Nanti ada kalanya perintah mengerjakan, ada kalanya perintah meninggalkan, ada kalanya memilih. Ya. Mengerjakan ada kalanya jazim, ada ghair jazim. Meninggalkan ada kalanya jazim, ghair jazim. Ya. Misalnya ijabu sholat. Ya, berarti ijabu sholat artinya khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida as-sholat jaziman. Khitab Allah tentang tindakan sholat ini kan pekerjaan mukallaf, artinya yang dikerjakan oleh mukallaf. Iqtida as-sholat, mengerjakan sholat jaziman secara tegas, perintah yang tegas. Makanya menurut fuqaha awalnya dari ijab lalu menjadi wajib. Istilah wajib itu asar dari khitabullah. Ya. Allah memerintahkan sholat itu ijab. Kemudian setelah diistinbat ya, atau setelah diketahui bahwa wajib itu sholat, wajib itu istilah fuqaha atau asar dari ijab. Maka as-sholatu wajibah, sholat itu wajib, itu asar minal khitab. Yang namanya wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Ya. Yang namanya mandub ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Itu sedikit tentang hukum dalam perspektif usuli dengan perspektif fuqaha. Ya. Nah, definisi yang dihadirkan Imam Haromen ini definisi rosem, ya. Bukan had. Nanti dalam mantik ada ya. Rosem itu apa? Deskriptif. Yang penting menjelaskan, menggambarkan apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin diberitahukan. Itu rosem. Ya. Secara simpel. Nanti dalam mantik itu ada had, ta'rif itu ada bil had, ada bil rosem, ada bil lafdi. Nah, menggunakan yang mana dari ketiga ya tergantung kebutuhan. Ada kalanya kita tidak memerlukan had. Had itu kan hakikat. Kita hanya cukup menggunakan ta'rif bil lafdi. Dia misalnya tahu satu kata tapi tidak tahu padanannya. Kita tinggal mencari padanan untuk mengetahui dia. Misalnya hal ra'aita asadan atau hal ra'aita godonfar. Apakah engkau melihat godonfar? Ma huwa godonfar? Lalu orang yang ditanya itu nggak tahu apa itu al godonfar al asad. Godonfar itu asad. Oh, dia baru tahu. Oh iya, kalau asad tahu. Kita kan dalam sehari-hari sering kali tahu satu kata tapi tidak tahu padannya. Sehingga untuk memahami itu cukup orang yang mengajak bicara itu memberikan sinonim atau padanan yang sama. Akhirnya kita langsung tahu. Itu ta'rif bil lafzi. Dan tidak perlu kita dalam kondisi tertentu menggunakan rosem, menggunakan had, ya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini musannif menggunakan rosem. Nah, kemudian wajib di sini ma yusabu ala fi'li kalau di dalam syarah Mahalli, mungkin ada yang pegang Mahalli.
saya menggunakan syarah Mahali, syarah yang simpel ya, tidak terlalu panjang. Syarah yang lain agak panjang sebagian. Mahali ini biasanya tidak terlalu panjang. Kemudian ketika mendefinisikan mahdzur, wal mahdzur ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Ini yang perlu jadi catatan. Ya, mahdzur atau haram menurut fuqaha ma yusabu ala tarki, sesuatu yang diganjar diberikan pahala ala tarki karena meninggalkan. Apakah dengan meninggalkan otomatis yusab atau tidak yusab? Maka Imam Mahali menambah satu qaid imtithalan. Ini satu lafaz tapi merubah makna atau membatasi makna. Ya. Jadi ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Sesuatu yang diganjar ketika meninggalkan tapi imtithalan, meninggalkannya imtithal itu mengerjakan karena perintah. Ya. Atau meninggalkan karena perintah. Karena ada kalanya kita meninggalkan sesuatu bukan karena perintah tapi karena faktor lain. Ya. Misalnya kenapa tidak ada orang yang tidak zina? Dia tidak zina. Tapi motifnya apa? Tidak zina. Bisa jadi motifnya karena nggak laku. Padahal kalau laku dia ingin zina. Itu walaupun tarkul haram, ya, tetapi tidak yusab. Kenapa? Meninggalkannya bukan imtisal, tetapi karena apa? Tidak ada kemampuan. Ya. Atau dia tidak punya uang, ya. Terus akhirnya tidak malak, tidak membegal. Kenapa tidak malak, tidak membegal? Ajiz, ya, ajaz, tidak mampu. Fisiknya seperti ini, nanti malak malah dipukulin. Tapi dalam hatinya, kalau saya mampu, saya akan. Tapi dalam faktanya dia tidak malak. Tidak malaknya itu, meninggalkannya itu, bukan karena intisal, tetapi karena tidak ada kemampuan. Intisal itu meninggalkan karena itu dilarang oleh agama. Lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah melarang. Baik, kalau secara fisik mungkin saya mampu, saya bisa, tapi saya meninggalkan karena ada larangan. Jadi meninggalkan ini imtithalan, bukan sebatas meninggalkan. Begitupun wa yu'aqabu ala fi'lih, dan disiksa karena mengerjakan. Itu sedikit tentang hukum taklifi. Sekarang masuk kepada sahih. Ini agak panjang. Definisi sahih di dalam waraqat sama ya, menggunakan rosem. Ya, rosem itu deskriptif, menggambarkan seputar apa itu sahih, menggambarkan apa itu batil. Walaupun tidak menggunakan had yang sangat ketat ya, menggunakan jenis, menggunakan fasal, jenisnya jenis qorib. Nah, di sini hanya apa itu sahih? Ma yu'taddu bih wa yata'allaqu bihin. Ya. Batil lawannya ma la yata'allaqu bihin wa la yu'taddu bih. Ya, sahih itu ma yu'taddu bih wa yata'allaqu bihin nufud. Saya sebentar. Di saya di matan saya. Coba yang Ustadz Edi di kitabnya apa? Kebalik ya. Ma yata'allaqu bihi nufuz. Maaf Ustaz, di saya ma yata'allaqu bihi nufudhu wa yu'taddu bihi. Ya, betul. Sama di saya sama ya. Tapi ini, maknanya sama Ustaz? Ya. Sama. Alhamdulillah. Posisinya itu berbeda. Iya, oke. Kita gunakan yang di kitab saya atau yang mungkin hampir sama semua. Ini cetakannya agak kebalik. Jadi sahih itu ma yata'allaqu bihin nufud wa yu'taddu bih. Ya, jadi itu. Kalau batilnya betul itu. Batil ma la yata'allaqu bihin nufud wa la yu'taddu bih. Ya. Apa yang dimaksud dengan sahih? Ma yata'allaqu bihin nufud. Sesuatu yang yata'allaq ini berhubungan atau lebih mudahnya yattasif. Ya. Jadi sahih itu amalan yang disifati dengan nufud. Yata'allaq itu yutasaf, ya, disifati. Apa itu nufud? Nufud itu hasil maksud.
nufud itu hasil maksud. Sedangkan yu'tad itu dari iktidad. Iktidad itu memenuhi semua tuntutan syariah. Bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Ya. Jadi sebelum masuk ke definisi, ada dua mufradat. Pertama nufud, yang kedua yu'tad atau iktidad. Masdarnya iktidad. Ada ya'tad, ya, iktidadan. Yang pertama nufud. Apa itu nufud? Hasil maksud, al-bulugh ilal maksud. Sampai pada tujuan. Adapun iktidad itu bi ayatawaffara ma yu'tabaru fihi syar'an atau bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Iktidad itu memenuhi semua tuntutan syar'i. Itu yang dimaksud nufud dengan iktidad. Nah, sahih itu apa? Amalan yang yutasafu bihin nufud, yang disifati dengan nufud, artinya hasil maksud. Contohnya nikah yang sahih. Kan ada nikah sahih, ada jual beli sahih, ada nikah yang sahih. Kan ada nikah sahih, ada jual beli sahih, ada apa lagi? Itu kan sah-sah semua. Ketika jual beli dikatakan sahih, maka yutasafu bihin nufud. Maka dia nufud. Nufud itu hasil maksud. Maksud dari jual beli itu apa? Milkul mabi, memiliki barang yang dibeli untuk dinikmati, untuk digunakan. Ya. Itu maksud dari membeli sesuatu. Beli handphone, ketika jual belinya sah, maka hasola bihil maksud atau al-bulugh ilal maksud. Membeli handphone, kemudian maksudnya apa? Dimiliki, setelah miliki digunakan. Itu yang dimaksud dengan nufud. Ya. Atau menyewa. Kapan ijarah? Ya? Kapan ijarah dikatakan sahihah? Ketika ijarah sahihah itu maka yutasafu bihin. Disifati nufud. Ketika ijarahnya sah, sewanya sah, maka dia milkul intifa, memiliki hak untuk memanfaatkan, ya. Dan memiliki hak manfaatkan itu bagian, itu adalah maksud dari menyewa. Menyewa mobil itu untuk dimanfaatkan, ya, untuk dipakai, untuk digunakan. Itu yang dimaksud dengan ketika menikah, kemudian nikahnya sah, yutasafu bihi nufud. Maka hasil maksud. Apa maksudnya? Al-istimta salah satunya. Ya, istimta itu menikmati. Itu yang dimaksud dengan ya. Dan nufud ini hanya berlaku pada akad, tidak berlaku pada ibadah. Ya, jadi ada akad, ada ibadah. Akad itu sesuatu yang ada ijab dan qabul. Ya. Simpelnya akad itu sesuatu di mana ada ijab dan qabul. Maka jual beli akad karena ada ijab dan qabul. Nikah akad karena ada ijab dan qabul. Ijarah, sewa menyewa itu pun akad karena ada ijab dan qabul. Ya. Nah, nufud ini hanya berlaku pada akad, tidak berlaku pada ibadah. Maka dalam sholat tidak ada nufud, di dalam haji tidak ada nufud, di dalam wudu tidak ada. Itu definisi sahih. Jadi pertama, ma yata'allaqu bihi nufud, ya, sesuatu yang disifati nufud, wa yu'taddu bih. Wa yu'taddu bih. Wa yu'taddu bih. Dan iktidad itu ketika sholat sah, maka iktidad artinya memenuhi semua tuntutan syariat. Sholat dikatakan sah itu semua tuntutan syariat terkait sholat terpenuhi. Misalnya rukun, syarat, baik syarat wajib ataupun syarat sah, dan juga tidak ada pembatalan yang dikerjakan. Itu baru dikatakan sholatnya sah. Sholat dikatakan sah itu ketika iktidad, memenuhi semua tuntutan syariat yang berhubungan dengan sholat. Imma syarat, wa imma rukun, wa imma tidak mengerjakan pembatalan. Itu yang dimaksud dengan jual beli dikatakan sah, tidak artinya memenuhi semua tuntutan syariat terkait jual beli. Mabinya, barangnya bukan barang najis, mabinya apa?
yumkinu at-tasallum, bisa didapatkan, kemudian apalagi memenuhi syarat ijab dan qabul dan sebagainya. Kemudian nikah dikatakan sah itu ya al-i'tidad. Yuttasafu bil i'tidad, disifati dengan i'tidad. I'tidad itu bahwa nikah tersebut memenuhi semua tuntutan syariat terkait nikah. Imma rukun nikah, kemudian setiap rukun ada syarat. Berarti nikah yang sah itu memenuhi rukun. Ada calon suami, calon istri, ada wali, ada ijab qabul, satu lagi saksi. Ya, itu nikah yang sah. Nah, nikah dikatakan batil atau tidak sah atau fasid ketika tidak memenuhi salah satu tuntutan syariat. Makanya sahih di sini tidak di sini berlaku bagi akad dan berlaku bagi ibadah. Ya, tidak itu berlaku bagi ibadah dan berlaku bagi akad. Sedangkan nufud hanya berlaku bagi akad saja, tidak berlaku bagi ibadah. Jadi musannif Imamul Haramain mendefinisikan sahih dengan ada dua istilah, yaitu i'tidad dengan nufud. Ya. Nufud itu hasil yang dimaksud. Ya. Adapun i'tidad memenuhi tuntutan syariat. Sahih itu ma yuttasafu bihin nufud wa yu'tadu bih. Ya, satu tindakan yang disifati nufud artinya dia hasil maksud dari akad. Hasil maksud dari akad tergantung akadnya, wa yu'tadu bih, dan dianggap memenuhi semua tuntutan syariat. Nufud hanya berlaku pada akad, sedangkan i'tidad berlaku pada akad dan juga pada ibadah. Kemudian wal batil. Batil itu ya lawannya. Jam berapa sekarang? Setengah 5. Setengah 6. Sebentar, ini punya saya ngeheng. Masih terdengar suara saya? Masih Ustaz. Oke. Ini Masih Ustaz. Ya, dilanjutkan. Ya. Kemudian batil. Batil itu ya kalau tadi sudah ada gambaran mungkin tidak terlalu sulit. Batil itu ma la yata'allaqu bihin nufud wa la yu'tadu bih. Di sini artinya tindakan, ya, af'al mukallafin. Afwan. Salah. Nah, di sini bukan af'al mukallafin, afwan. Sebab sahih batil ini kan hukum wadi. Hukum wadi itu a'am min af'alil mukallaf. Apapun yang diletakkan oleh syar'i sebagai dia itu dikatakan sahih ataupun batil. Jadi sekali lagi, hukum taklifi berbeda dengan hukum wadi. Hukum taklifi sasarannya hanya af'alul mukallafin, adapun hukum wadi sasarannya imma af'alul mukallafin wa imma selain af'alul mukallafin. Contohnya matahari. Matahari ketika zawal, zawal itu tergelincir, maka menjadi sabab masuknya waktu zuhur. Itu kan bukan af'alul mukallafin. Jadi af'alul mukallafin itu khusus untuk hukum taklifi. Adapun hukum wadi itu a'am, lebih umum dari sekedar af'alul mukallafin, tapi berlaku untuk apa saja. Nah, batil itu apa? Ma la yata'allaqu bihi. Suatu pernikahan dikatakan batil berarti la yata'allaqu bihi nufud atau la yuttasafu bihi, tidak disifati dengan nufud. Nikah yang batil, maka si suami tidak sampai kepada tujuan pernikahan, istri tidak sampai kepada tujuan pernikahan. Karena nufud tadi kan usul ilal al-bulug ilal maksud. Ya. Maka nikah yang batil itu la yutasafu bihin. Atau jual beli yang batil. Batil ini nama lainnya fasid, ya. Batil, fasid itu sama di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu ada perbedaan.
Nah, batil itu mala yutasafu bihi. Jual beli yang batil itu tidak nufud. Artinya si penjual tidak sampai pada tujuan menjual barang atau menjual barang mendapatkan uang. Si pembeli tidak sampai pada tujuan membeli. Tujuan membeli apa? Mendapatkan barang untuk dimanfaatkan. Masing-masing untuk dimanfaatkan. Nah, ketika jual beli batal itu tidak berlaku, tidak ada nufud. Ya. Wala yu'tadu bih, dan tidak dianggap tidak memenuhi tuntutan syariat. Ya. Misalnya tadi nikah yang batil, ya, selain tidak sampai pada tujuan menikah, selain tidak sampai pada tujuan menjual dan membeli barang, juga dianggap tidak memenuhi tuntutan syariat. La yastajbi ma yu'tabaru fihi syar'an. Berarti jual beli yang batil atau yang fasid ada satu tuntutan syariat yang tidak terpenuhi, satu atau lebih. Misalnya ya, tidak ada ijab dan qabul. Kemudian misalnya bai'udain biddain, masing-masing menjual dengan dain. Kemudian misalnya yang satu menggunakan barang ribawi, dua-duanya menggunakan barang ribawi, tapi tidak memenuhi syarat supaya sahnya barang ribawi. Itu akan dikatakan batil. Nah, batil pun sama. Batil itu ada nufud, ada i'tidad. Nufud itu hanya berlaku pada akad, sedangkan i'tidad itu berlaku pada akad dan juga pada ibadah. Kemudian wal fiqhu, itu kalau judul bukan dari Imam Haramain. Ini mungkin agak ini juga ya. Sebagian muhakkik itu menyarankan supaya tidak iltibas kepada pembaca itu tidak mencantumkan judul seperti ini. Atau mungkin kalau mau memakai pemberitahuan bahwa ini atau sebagian lagi yang tahqiq itu yang di judul itu di pinggir. Jadi tidak memotong teks. Ini kan jadi memotong dan anggapan sebagian orang bisa jadi menganggap ini bagian dari kalamnya Imamul Haram. Nah, maka yang bagus itu kalau mau memberi judul katanya di pinggir. Jadi teksnya tidak terpotong. Ya. Dan itu banyak beberapa tahqiq seperti itu. Misalnya Syekh Profesor Dr. Syarif Hatim Al-Auni, beliau biasanya memberi judul itu di pinggir. Jadi tidak memotong teks, juga tidak ada anggapan kalau itu perkataan imam atau pengarang kitabnya. Nah, kemudian wal fiqhu akhassu minal ilm. Kita masuk kepada apa istilahnya? Epistemologi ya. Ini muqaddimah di dalam usul fikih. Hampir semua kitab usul fikih diawali dengan muqaddimah ya, dan muqaddimah usul fikih itu isinya tentang teori pengetahuan di dalam Islam. Ini kekayaan luar biasa di dalam ilmu pengetahuan Islam. Ya. Walaupun sebagian orang kadang tidak terlalu memperhatikan. Ya. Padahal ya, ini modal besar ya. Apa konsep ilmu, ya, konsep pengetahuan yang ada di dalam Islam itu dibahas biasanya di muqaddimah usul fikih. Imam Haramain dalam Waraqat membahas walaupun simpel ya, karena memang ikhtisar. Kemudian di dalam Al-Luma Imam Syairozi pun membahas agak panjang. Kemudian dalam Ghayatul Usul Imam Zakaria Al-Ansari pun membahas panjang lebar. Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami membahas cukup panjang. Raudatul Nadir. Apa Raudatul Nadir? Siapa? Jadi lupa. Raudatul Nadir itu siapa ya? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah di awal pun membahas cukup panjang ya, tentang teori pengetahuan di dalam Islam. Mustasfa yang menjadi cikal bakal Raudatul Nadir itu lebih panjang lagi. Saking panjangnya pusing bahas. Nah, itu karena modal atau konsep ilmu dalam Islam. Ya, atau mungkin kalau di sebagian kampus filsafat ilmu ya, atau epistemologi. Nah, kita berkenalan sedikit dengan beberapa teori ilmu di dalam Islam. Jadi kalau dilewatkan itu kita melewatkan
bagian penting dari peninggalan atau hasanah ilmu keislaman. Yang pertama, wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih lebih khusus daripada ilmu. Nah, ini kalau baca syarahnya, ini sulit memahami premis, memahami qadiyah dari Imamul Haramain. Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Dan fikih lebih khusus daripada ilmu. Kesulitannya di mana? Kesulitannya ketika mendefinisikan ilmu. Ya, karena kita tahu ilmu ini para ulama mendefinisikan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan had, ada yang menggunakan rosm, rata-rata menggunakan rosm. Ya. Nah, ilmu di sini apa? Fikih lebih khusus daripada ilmu. Ya. Sedangkan definisi ilmu setelahnya, wal ilmu ma'rifatul maklum ala ma huwa bi, itu tidak sesuai dengan fikih. Maksudnya tidak padan, tidak sepadan ketika disandingkan dengan fikih. Ya. Maka misalnya musannif di sini wal fiqhu, ya sebentar, wal fiqhu wal ilmu ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu yang biasa diketahui, ala ma huwa bi, sesuai dengan wakainya, sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi mengetahui sesuatu sesuai yang sebenarnya itu disebut ilmu. Misalnya, ya, tadi ada tabrakan. Atau jangan tabrakan, ada kebakaran di mana ya. Nah, kemudian pengetahuan kita tahu bahwa di lokasi tersebut ada kebakaran hari Selasa, misalnya jam sekian. Nah, maka pengetahuan kita itu ilmu. Kenapa? Mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bi. Lawannya jahil. Mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dia mengatakan bahwa kemarin itu ada kebakaran di daerah anu jam sekian, padahal tidak ada kebakaran. Itu disebutnya jahil. Atau lebih pasnya jahil murakkab. Nah, definisi ilmu di sini, ma'rifatul malum ala ma huwa bi, mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Atau sesuai dengan waqi', atau sesuai dengan nafsul amri, itu ketika dipadankan dengan fikih, wal fiqhu akhassu minal ilmi, menjadi tidak nyambung. Lalu di syarahnya dan juga di hasyiah itu berusaha mencoba-coba memahami kalam musannif, kira-kira pasnya di mana. Lalu kalau menurut saya, ini menurut saya ya, menurut saya tidak tahu syarah lainnya. Kalau menurut saya ilmu di sini adalah al-fannul mudawwan atau al-qawaid al-mudawwanah. Itu lebih pas kamu. Jadi wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih lebih khusus daripada ilmu. Ilmu di sini maksudnya al-fannul mudawwan. Ya, satu disiplin ilmu yang terbukukan, yang terstruktur, ya, atau al-qawaid al-mudawwanah, kaidah-kaidah, aturan-aturan yang terbukukan, yang terstruktur. Itu lebih pas digunakan untuk mendefinisikan ilmu. Maka wal fiqhu akhassu minal ilmi, fikih lebih khusus dari disiplin ilmu. Fikih bagian dari disiplin ilmu. Kullu fikhin fahuwa ilmun wa laisa kullu ilmin fikhan. Setiap fikih itu ilmu. Maksud fikih di sini fikih yang kemarin ya, Ma'rifatul ahkam syariah allati tariqah. Makanya dalam syarahnya Imam Mahali, wal fiqhu bil makna syar'i. Makna syar'i itu yang kemarin. Kalau makna lugawi fikih itu al-fahm. Nah, makanya wal fiqhu akhassu minal ilmi. Ya, ilmu fikih lebih khusus dari sekedar ilmu. Disiplin ilmu fikih lebih khusus daripada disiplin ilmu secara keseluruhan. Ya, karena disiplin ilmu itu tidak hanya fikih. Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu nahwu, ada sorof, ada ilmu ijtima, ada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, makanya fikih lebih khusus daripada ilmu. Dan ilmu a'am minal fikih. Ya, kullu fikhin ilmun wa laisa kullu ilmin fikhan. Kalau dalam mantik, fanisbatu bainahuma umumun wa khusus min itlaq. Khusus, umum dan itlaq.
Ada kalanya berkumpul fikih dengan ilmu. Kapan? Dalam ilmu fikih. Ada kalanya ilmu berpisah dengan fikih dalam ilmu sorof. Nah, itu mungkin ya yang saya pahami dari pernyataan Imamul Haramain bahwa fikih akhas minal ilmi. Kemudian wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bi. Ilmu itu mengetahui maklum, sesuatu yang bisa diketahui, ya, misalnya ma min sya'nihi ayyu'lam. Sesuatu yang biasanya diketahui ala ma huwa bi. Sesuai dengan yang senyatanya. Sesuai dengan yang sebenarnya. Ya. Di sana ada fil waqi' tidak? Ada Ustaz. Ada ya. Ustaz. Ya. Ini Allah, nanti kita ganti ya. Ini banyak keliru. Di saya pun ada waqi'. Ala ma huwa bihi fil waqi'. Nanti nyari matanya saja yang agak mendingan. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan waqi'. Waqi' itu nafsul amri. Jadi nama lain waqi' itu nafsul amri. Waqi' itu kalau menurut Profesor Naqib Al-Athas itu pas diterjemahkan dengan realitas, ya, bukan dengan fakta. Karena fakta itu ada kalanya alami, ada kalanya dibuat. Ya, artinya dibuat-buat, tapi tetap jadi fakta, faktual ada. Tetapi apakah fakta itu benar belum? Maka waqi' ini biasanya Prof. Naqib Al-Athas itu Prof. Naqib Al-Athas itu biasanya menyebutkan atau menerjemahkan dengan realitas yang sebenarnya. Nah, ilmu di sini adalah mengetahui sesuatu yang biasanya diketahui dan pengetahuannya itu sesuai dengan waqi', sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan yang senyatanya, sesuai dengan nafsul amri. Ya. Misalnya gitu, seperti tadi lah ya. Misalnya dia mengatakan bahwa Ka'bah itu ada di Mekah, ya, di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka dia disebut berilmu, mengetahui sesuatu sesuai dengan faktanya. Fakta sesuai dengan waqi', sesuai dengan nafsul amrinya. Ya, kemudian apalagi? Ya, makanya ilmu ini ada dua sisi, ya, antara objek yang diketahui dengan subjek yang mengetahui. Ya. Jadi hubungan antara kita dengan objek itu ada kalanya sesuai, ada kalanya tidak sesuai. Ketika sesuai itu ilmu, ketika tidak sesuai itu bukan ilmu, tapi jahal. Ya. Maka menjadi ilmu ketika kita mengetahui Allah itu ada. Karena sesuai antara pemahaman kita, pengetahuan kita dengan objek. Kemudian bahwa Nabi Muhammad itu shadiq. Maka itu pun ilmu. Karena pengetahuan kita sesuai dengan faktanya, sesuai dengan waqi', sesuai dengan nafsul. Tapi pengetahuan kita tahu bahwa Muhammad misalnya bukan Nabi, itu jahat. Karena tidak sesuai dengan waqi' atau nafsul. Ya. Nah, jadi ilmu itu apa? Kesesuaian, mengetahui sesuatu yang sesuai dengan yang realitas sebenarnya. Ini menjelaskan realitas kan panjang panjang juga. Itu seperti itu. Ya. Kalau dalam sarah Mahali kaidrokil insan bi annahu hayawanun nat. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jadi gambaran sesuatu dalam akalnya, dalam otak, dalam jiwanya, tetapi gambaran tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya. Misalnya orang yang tidak beriman kepada Allah, bahwa Allah atau ateis, Allah itu tidak ada. Dia tasawwuru syai', ada gambaran dalam benaknya, tetapi ala khilafi ma huwa fil waqi', tidak sesuai dengan realitas. Ya. Itu disebutnya jahal. Tapi jahal di sini maksudnya jahal basit. Jahal murakkab.
Atau misalnya contohnya di dalam mahali al-alam wa ma siwallah qadim. Bahwa alam ini qadim. Qadim itu la awwalalah. Bahwa alam itu kullu ma siwallah, selain Allah dikatakan alam. Sebagian falasifah bahwa alam ini qadim. Qadim di sini bukan lama ya, qadim ini la awwalalah, tidak ada permulaan. Nah, itu pengetahuan itu jahal. Jahal murakkab. Kenapa? Tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Dia menggambarkan sesuatu dalam benaknya tidak sesuai dengan waqi'nya, nafsul amri'nya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jahal. Tapi ya, jahal itu ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Ya, yang didefinisikan oleh musannif adalah jahlul murakkab. Jahlul basit itu adamul ilmi bi syai', tidak mengetahui, sama sekali tidak tahu. Ya, misalnya 2000 pangkat 3 misalnya. Udah nggak tahu angkat tangan. Itu jahalnya jahal basit. Terus misalnya coba apa yang ada di lapisan bumi, lapisan yang ketujuh. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah. Itu jahal. Ya, artinya adamul ilmi bi syai', sama sekali tidak mengetahui. Ya, sama sekali tidak ada gambaran dalam benaknya, dalam akalnya terkait sesuatu. Ya, tidak tahu, tidak ada gambar. Dan maksud tidak tahu itu tidak ada gambaran. Ya, atau misalnya 1 triliun atau dibagi 5 dikali sekian dibagi dipangkat akar. Kita tidak ada gambaran jawabannya berapa. Itu pun jahal. Ya, jahalnya jahal basit. Ada yang kedua jahal murakkab. Jahal murakkab itu seperti yang ada di dalam definisi Imamul Haramain. Dia mempunyai gambaran sesuatu, tetapi gambarannya tidak sesuai dengan nafsul amri, tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai dengan yang senyata. Jadi pengetahuan itu kan apa yang ada dalam benak kita. Ya, terkait objek yang ada di luar diri kita. Si akal itu menangkap objek yang ada di luar buku kita, di luar objek kita. Saya baca itu jadi kayaknya di luar diri kita. Itu disebutnya idrok ya, atau tasawur. Jadi menangkap makna-makna objek yang ada di sekitar kita. Dikatakan ilmu ketika pemahaman kita atau makna yang ada dalam benak kita itu sesuai dengan yang senyata, sesuai dengan waqi', ya, sesuai dengan realitas. Maka ilmu itu ada kalanya dipadankan dengan yakin. Ya, yakin kalau Allah itu ada sama dengan ilmu bahwa Allah itu ada. Ya. Waduh, jam 6 ya. Mungkin cukup sampai sekian. Saya berhenti sampai sana. Kesananya agak cepat. Ini mungkin agak sulit sedikit ya. Allahu a'lam. Ada yang disampaikan? Jazakumullah Ustaz. Saya Ustaz. Fadhal. Pertama tentang ini Ustaz. Tentang apa? Haram itu. Mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Itu tadi ada tambahan imtithalan. Jadi misalkan ketika puasa kita ninggal makan dan minum itu ya karena itu larangan konteksnya. Jadi ketika kita meninggalkan kita dapat yusab kan gitu. Tapi kalau seperti itu Ustaz, kita ini sekarang statusnya sedang belajar ini kan juga sedang tarkul maksiat gitu Ustaz. Atau apakah misalkan bisa ditambah dengan misalkan niat gitu Ustaz. Jadi hari ini saya tidak niat tidak ingin bermaksiat, itu apakah juga bisa Ustaz kemudian mendapatkan yusab dari meninggalkan keharaman itu. Jadi kalau konteksnya imtithalan itu kayak ketika kita dihadapkan Ustaz, misalkan ketika kita ditawari teman supaya minum minuman keras, kita meninggalkan kan karena memang dihadapkan. Jadi kita baru mendapat pahala meninggalkan yang haram itu karena kita memang imtithalan dan dihadapkan gitu Ustaz. Ya. Jadi misalkan ada yang ngajak zina,
akhirnya kita bisa menolak, akhirnya baru kita dapat pahala meninggalkan. Tapi ada pendapat yang itu ini Ustaz, bisa kita dengan niat. Jadi misalkan kita pagi niat tidak meninggalkan kemaksiatan, itu juga dapat itu dapat pahala meninggalkan perkara yang haram. Itu yang pertama Ustaz. Itu bagaimana? Yang kedua tentang definisi ilmu itu. Pertama tadi kalau disinggung dengan pemikirannya Syed Naqib Al-Atas itu. Beberapa yang saya ikuti itu dari beliau dan dari murid-murid beliau itu kayaknya Ustaz ya, karena antum kayaknya juga paham betul tentang pemikiran beliau. Kalau ilmu itu cenderung dan sebagian besar ulama memang tidak mendefinisikan secara had. Karena alasannya, argumennya karena memang sifat ilmu itu tidak terbatas. Sehingga kalau kita mendefinisikan ilmu itu secara had, ya seakan-akan membatasi ilmu. Mungkin seperti itu. Iya. Yang kedua mungkin itu betul ya. Aslinya ulama pun berbeda pendapat. Apakah ilmu itu yuhaddu bih atau la yuhad? Apakah didefinisikan dengan had atau tidak? Tapi rata-rata yang ditampilkan itu memang bukan had, akhirnya jadi rosem. Jadi memang ilmu itu didefinisikan rata-rata dengan rosem. Syed Naqib Al-Atas itu kalau tidak salah ya 17 sampai 8 mencantumkan 17 sampai 18 definisi ilmu menurut para ulama kita. Dan itu rata-rata rosem. Tahu saya rosem. Jadi memang berarti beliau memang mengambil pendapat banyak ulama bahwa la yuhaddu, tidak perlu didefinisikan secara had. Ya. Tapi dengan rosem ya memang yang seperti itu yang berlaku. Yang pertama itu terkait niat ya. Imtisal itu bisa dimaknai secara luas ya. Kalau misalnya tidak harus ketika berhadapan, artinya dari awal itu sudah niat ingin meninggalkan, kalau misalnya itu imtisal. Jadi imtisal itu asalkan ada qasd, ada maksud ya. Maksud tidak mengerjakan. Di sini lawan imtisal itu bila qasdin atau qasd yang lain. Ya. Jadi tanpa dia meninggalkan tapi tidak ada maksud apapun, yang meninggalkan saja. Itu bisa jadi lawan imtisal. Atau lawan imtisal itu haya, malu, atau khauf, takut, atau ajiz, tidak mampu. Jadi kalau seperti tadi, kalau saya masuk kemungkinan besar masuk imtisal. Ya, dari awal itu akan meninggalkan maksiat. Walaupun tidak belum berhadapan dengan sesuatu yang haram, tapi sudah dari awal misalnya tekad, qasd, bermaksud meninggalkan, dan bermaksud meninggalkannya ya karena itu perintah atau larangan Allah, kalau misalnya itu masuk imtisal. Yang penting ada da'inahi, ada dorongan. Intinya itu meninggalkan karena ada dorongan syariat melarang. Jadi meninggalkannya itu karena dilarang, bukan karena selain dilarang. Adapun berhadapan atau tidak, kalau misalnya itu bukan qayyid ya. Tidak mesti harus berhadapan dia meninggalkan, tetapi dari awal niat qasd meninggalkan pun kalau misalnya menurut imtisal ya. Itu bagian dari imtisal. Mungkin seperti itu, Ustaz. Allahu a'lam. Syukur Ustaz. Dari saya Ustaz. Ya, enggak. Di dalam Al-Bannani, Hasyiatul Bannani ala Al-Mahalli itu masalah imtisal itu panjang juga ya. Saya sampai bingung juga baca imtisal. Itu bisa mungkin Ustaz Agung bisa di murajaah itu di Hasyiatul Bannani ala Al-Mahalli yang Jawawi itu terkait imtisal cukup panjang setahu saya. Iya Ustaz. Fadol silakan. Dari saya Ustaz. Enggak, silakan. Assalamualaikum. Ya ini Ustaz, saya berkesimpulan, apakah kesimpulan saya ini benar apa salah, bahwa ilmu usul fikih ini adalah hasil daripada berpikir agama, berpikir pemahaman agama dengan pendekatan mantik gitu. Karena di situ ada semacam penjelasan bahwa jahal itu adalah ketidaksesuaian antara fakta dengan realita. Ya, atas sawut sesuai dengan gambaran. Apakah seperti itu, Ustaz? Betul.
Ya, makanya usul fikih itu kalau kita lihat istimdad, misalnya dalam Jam'ul Jawami itu lebih jelas ya, di sini tidak sebutkan. Dari mana pengambilan ilmu usul fikih itu kan 3. Pertama itu ilmu kalam, yang kedua tasawwurul ahkam, yang ketiga lughah. Ya. Jadi usul fikih itu materi intinya dari mana? Dari ilmu kalam kan mantiknya. Aslinya beda ya. Mantik digunakan untuk memahami tauhid. Ya. Dalam rangka apa? Untuk berdialog dengan mereka yang berbeda agama. Yang berbeda agama, yang tidak beriman. Itu tidak bisa berdialog, tidak bisa komunikasi, kecuali menggunakan bahasa yang universal, yaitu mantik. Yang diterima semua orang. Nah, kemudian mantik digunakan di ilmu kalam, mantik pun digunakan di dalam usul fikih. Jadi usul fikih, makanya thariqat ada 2 metode penulisan usul fikih. Pertama ala thariqatil mutakallimin atau syafi'iyyin, yang kedua ala thariqatil hanafiyah atau fuqaha. Ya. Nah, yang banyak berkembang itu ala thariqatil mutakallimin atau ala thariqatil syafi'i. Hampir rata-rata kitab usul fikih itu berjalan pada metode itu. Baik itu Raudhatun Nadir dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i. Itu rata-rata seperti itu. Jadi usul fikih yang kita pelajari dan yang berkembang di dunia Islam itu usul fikih menggunakan pendekatan mantik itu betul. Syukran, Ustaz. Jadi mantik itu kan umum ya, tidak tidak berlaku satu ilmu yang lain, tidak. Dia berlaku untuk semua ilmu, bukan cuma ilmu dalam kehidupan. Kan berpikir dan semua orang itu memiliki aslinya memiliki berpikir yang sama. Cuman kadang kadang karena hawa nafsu, karena akhirnya berpikirnya jadi tidak tertata. Makanya mantik itu ada mantik fitri ya. Ada mantik fitri itu semua orang itu bermantik, punya bekal untuk bermantik. Ada mantik nazari. Jadi bagaimana mantik yang benar, yang fitri itu dituliskan, dibukukan, dibuat kaidahnya supaya menjadi pegangan orang banyak. Allahu a'lam. Mohon ulang sekali lagi Ustaz dengan bahwa usul fikih itu kumpulan dari ilmu lughah, ilmu mantik sama mutakalimin gitu maksudnya. Bukan, satu lagi tasawwurul ahkam. Tasawwurul ahkam itu yang tadi kita bahas ya, apa itu hukum ya. Apa saja itu hukum, kemudian hukum taklifi, hukum wad'i, itu maksudnya tasawwurul ahkam. Jadi tasawwur ahkam itu kita mengetahui definisi ahkam. Baik. Ustaz, mohon izin Ustaz. Saya mohon koreksi, yakni tentang tadi ibadah dan akad. Kalau akad itu harus sesuai dengan nufud dan i'tidad, sedangkan ibadah hanya cukup pada ranah i'tidad saja. Iya. Itu mungkin bukan harus sesuai ya. Ketika makanya mungkin definisi Imam Haramain itu lebih kepada imbas. Ini rosem ya. Jadi rosem itu kan yang penting menggambarkan dari sisi manapun menggambarkan. Satu ibadah dikatakan sahih itu ketika ibadah itu dikatakan sahih, maka dia dikatakan i'tidal. Sahih itu berarti dia itu memenuhi semua tuntutan syariat. Nikah itu dikatakan sahih, berarti imbasnya nufud dan juga i'tidal. Nufud itu hasil maksud, imbas dari nikah sahih itu hasil maksud, dan juga syariat menganggapnya i'tidal, memenuhi semua tuntutan syariat. Jadi kalau menurut saya itu bukan lebih kepada imbasnya. Imbas ketika nikah sahih, imbas ketika ibadah sahih. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Satu lagi untuk masalah mubah, kenapa dimasukkan dalam hukum taklifi? Kalau ya, itu secara arti kan dikerjakan
Ya nggak ada apa-apanya kok kenapa dimasukin gitu. Ya. Itu memang perdebatan di antara ulama juga, itu berbeda pendapat. Apakah mubah ini taklifi atau tidak taklif? Ya. Taklif itu kan ilzam ma fihi kulfah. Jadi memerintahkan, mewajibkan yang ada kulfah, yang ada apa kulfah itu ada beban. Ya. Nah, apakah di dalam mubah itu ada kulfah atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mubah tidak perlu dimasukkan ke dalam taklifi. Sebagian ada, kenapa? Goliban aja ya, karena bagian dari hukum seperti saya sebentar ini agak tarjihnya wallahu alam, saya lupa lagi ya. Itu nanti coba saya lihat tarjihnya kenapa dimasukkan menurut ulama yang memasukkan. Kenapa tidak dimasukkan menurut ulama yang tidak memasukkan. Ya, wallahu alam. Tapi memang itu ulama berbeda pendapat. Saya lupa lagi tuh jawabannya. Wallahu alam. Syukran. Tadi ada yang di chat. Di saya tuh kalau di chat agak ngeheng, mungkin bisa langsung. Tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada cukup sekian. Sudah jam 6 lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw